Produksi pemberitaan memang terlahir dari sebuah media, yang tentunya hal ini harus didahului dengan banyak tahapan mulai dari peliputan, penulisan, pengambilan gambar, dan lain sebagainya. Untuk membuahkan hasil berita yang menarik, media harus menyesuaikan dengan kegiatan yang diikutinya di lapangan, entah itu dari pengamatan serta pengumpulan data maupun melalui wawancara. Persoalan berlebih-lebihan ini namun tidak dengan hasil berita yang tidak sesuai dengan kenyataan yang pada akhirnya akan di-take down oleh pihak-pihak tertentu. Beberapa waktu lalu, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Dinas Kominfo Provinsi terkait penarikan atau take down berita media Pemprov oleh Dinas Kominfo. Tetapi jangan berita bohong. Tapi ini saya tidak menganggap bahwa ini berita bohong. Saya tidak tahu ini bisa ditangkap yakin dan percaya bahwa itu dan ternyata bisa di-take down. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Muhammad Udoki mengingatkan, hal seperti ini harusnya diantisipasi agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Jika mengeluarkan informasi pun harus sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karenanya, media harus benar-benar fokus dalam menuliskan sebuah berita. Jadi tadi sudah kami melaksanakan rapat kerja dengan mitra, dengan Kominfo, dan juga kebetulan jubirnya juga ada. Ini terkait dengan mengantisipasi saja berita-berita yang terlanjur dibuat beritanya kemudian harus di-take down. Itu kan presiden buruk sebenarnya kalau ada sebuah berita yang harus di-take down baik oleh media maupun oleh ya terutama oleh media ya. Dan apalagi ini sumbernya dari Kominfo. Ini hanya untuk mengantisipasi saja, dan memang banyak hal yang dibahas. Salah satunya itu ya, salah satunya terkait dengan kehati-hatian dalam membuat atau menginformasikan, ya, membuat berita yang kemudian itu didistribusi ke media-media baik yang kerjasama maupun tidak dengan pemerintah provinsi, sehingga kami berharap ke depan tidak akan terjadi dan Kominfo lebih hati-hati lagi dalam menyampaikan informasi. Jadi menyampaikan informasi sesuai dengan fakta yang ada, dan kalau memang harus ada resiko take down, itu semoga ini tidak terjadi lagi ke depannya. Makanya butuh kehati-hatian dalam menulis berita. Mendorong kebebasan. Begini harapannya, karena memang sudah jadi rahasia umum pemerintah dimanapun maupun DPRD itu melaksanakan kerjasama dengan media-media dalam hal penyebarluasan informasi atau menyebarluaskan program-program atau mensosialisasikan program yang ada di pemerintah itu sendiri. Nah, harapannya kerjasama ini tidak akan mengekang kebebasan pers. Jadi kenapa indeks kebebasan pers di Gorontalo itu sering masih berada di bawah? Karena itu masih ada intervensi dari pemerintah yang melakukan kerjasama dengan media itu sendiri. Jadi harapannya kalaupun memang ada kerjasama dengan media, jangan mengekang yang menjadi yang namanya kebebasan pers. Kalau ada yang harus diinformasikan, silahkan disampaikan ke media, tetapi bukan berarti mereka dibatasi untuk meliput apapun yang ada di pemerintah. Demikian juga di DPRD. Masukannya untuk keterbukaan informasi. Iya, keterbukaan informasi ini kan jadi begini. Kalau kita bicara terkait dengan keterbukaan informasi, itu kan keterbukaan informasi ini kan dijamin oleh undang-undang. Ya, saya pikir di sini kita juga punya KIP, Komisi Informasi, ya provinsi ya. Jadi ada KIP. Yang mana jaminan keterbukaan informasi itu dijamin oleh undang-undang, dan diharapkan misalnya pemerintah atau OPD yang seharusnya bisa memberikan ada informasi-informasi yang dibutuhkan, itu harus diberikan oleh OPD yang bersangkutan. Jadi selain menjamin kebebasan pers, jadi pers juga jangan ditutup-tutupi soal informasi kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang. Ada kan informasi yang tidak bisa disampaikan sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi itu sendiri. Lanjut Pak Ketua, ini semua sudah dicatat oleh reporter lapangan.
Nah, kemudian Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kendali TV mengabarkan. Nah, ini yang juga menjadi momen penting agar situasi, saya kira itu Pak Ketua untuk mengatur. Terima kasih dari teman-teman Pak.